Kisah nyata mengusir tuyul dengan garam ruat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, dan semoga senantiasa mendapatkan keberkahan atau kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin ya Allah. Nah, tuyul itu adalah salah satu makhluk gaib yang banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pintas. Nah, cara kerjanya itu sendiri mencuri harta atau mengambil uang dari orang lain. Dan perlu Anda ketahui bahwa tuyul itu tidak sembarangan mencuri. Karena tuyul itu hanya mencuri di rumah-rumah tertentu. Yang tuyul tersebut itu mampu untuk mencurinya. Dan salah satu rumah yang tuyul tidak bisa mencuri itu adalah rumah yang bersih secara gaib. Dan salah satu caranya itu adalah bisa membersihkan secara gaib itu menggunakan sarana benda atau sarana garam ruat. Nah, itu juga bisa. Nah, yang ingin saya share di sini itu adalah ada salah satu cerita dari klien saya sebut namanya itu adalah Pak Andi. Karena Pak Andi ini berasal dari salah satu kota di Jawa Timur yang terkenal akan spiritualnya, terkenal pesugihan tuyul, babi ngepet atau sejenisnya, dan itu merupakan fenomena yang wajar ditemukan di daerah beliau. Dan singkat cerita, beliau itu datang ke tempat saya dan meminta tolong agar terhindar dari pesugihan tuyul. Ya, karena uang di rumahnya itu sering hilang secara misterius. Sudah dipasang CCTV juga, tapi ya tetap saja sering kehilangan uang di rumahnya. Dan waktu itu saya sarankan ya untuk menggunakan sarana batu pagar gaib. Namun beliau itu kurang cocok ya, karena batu pagar gaib ini harus ditanam di rumahnya. Sedangkan rumah beliau itu sudah full cor-coran atau sudah dibeton. Ya, jadi sebagai alternatif ya saya sarankan bisa menggunakan sarana garam ruat selama 3 bulan berturut-turut. Nah, di mana 1 bulan itu cukup 1 kali saja untuk pembersihan dengan garam ruat ini. Dan alhamdulillah setelah 3 bulan tersebut, ya beliau itu sudah tidak pernah kehilangan uangnya atau harta benda yang lainnya. Nah, kenapa Pak Andi saya suruh menggunakan sarana garam ruat 3 kali untuk melakukan pembersihan? Ya, karena rumah Pak Andi itu sendiri secara spiritual itu sangat kotor sekali. Nah, itu tidak cukup jika dilakukan pembersihan hanya 1 kali saja. Ya, sebenarnya dua kali itu sudah cukup, tapi untuk amannya ya saya minta Pak Andi itu melakukan 3 kali. Namun secara pribadi ya tetap saya sarankan untuk meningkatkan keamanan rumah beliau itu secara fisik ya, seperti membangun pagar yang tinggi dan menempatkan CCTV di tempat yang pas. Kalau diperlukan ya di tempat satpam pun itu tidak masalah. Nah, kembali lagi ke garam ruat. Nah, garam ruat yang saya khususkan untuk Pak Andi ini itu adalah garam ruat yang bisa membersihkan rumah secara spiritual. Jadi insya Allah tuyul, terus babi ngepet atau makhluk gaib sejenisnya ya, yang berniat jahat, insya Allah tidak bisa mendekati rumah Pak Andi. Ya, selain itu juga bisa mengusir makhluk gaib yang lainnya yang memberi efek negatif di dalam rumah Pak Andi tersebut.
Nah, perlu saya garis bawahi, yang diusir itu hanya makhluk gaib yang memiliki efek negatif. Sedangkan makhluk gaib yang sekiranya aman-aman saja atau dari golongan putih, insya Allah atau tidak akan terkena imbas dari garam ruat ini. Nah, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan ya. Ini adalah cerita dari klien saya. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Nah, jika ada yang mau ditanyakan atau Anda ingin berkonsultasi, monggo silakan Anda bisa menghubungi saya secara langsung maupun sama Mas Adi, asisten saya. Dan untuk nomor kontaknya sudah saya sertakan di dalam deskripsi video ini. Dan satu lagi, jika Anda belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe, like, dan share agar channel ini tuh semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda dan orang-orang di sekitar Anda semua. Dan jangan lupa klik loncengnya juga agar Anda itu senantiasa mendapatkan update dari channel ini. Nah, terima kasih untuk saudaraku semua. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Akhir kata, jika ada kebenaran yang saya katakan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Saya Baramdoni pamit undur dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.